Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda diantaranya. Kamis malam, Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyiksaan dan penyekapan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil mengungkap jaringan narkoba ratusan gram sabu senilai setengah miliar rupiah turut disita. Atasi kondisi ekonomi yang melemah, akselerasi investasi menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi lain dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kami awali dengan informasi dari Kota Bandung. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjenguk korban penyiksaan dan penyekapan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Kamis malam. Dudung juga menyampaikan bahwa seluruh proses biaya administrasi akan di-cover oleh BPJS Kesehatan dan meminta pelaku dihukum yang setimpal. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjenguk korban penyiksaan dan penyekapan berinisial YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Kamis malam. Dalam kunjungannya ini, Dudung bertemu dengan kakak dan orang tua korban. Mantan KSAD tersebut juga menjenguk korban yang saat ini kondisinya semakin membaik. Dia menyampaikan bahwa negara turut prihatin atas apa yang terjadi pada korban. Dudung menjelaskan seluruh biaya administrasi korban akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terkait kasus ini, ia berharap pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Berkaca dari kasus ini, Dudung berpesan agar masyarakat lebih peduli terhadap tetangganya dan melapor apabila melihat kekerasan di lingkungan sekitar sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jabar, melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, pengungkapan jaringan narkoba di Cianjur berhasil dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur bersama BNNK Cianjur. Dalam operasi gabungan ini, petugas menyita ratusan gram sabu senilai setengah miliar rupiah, serta menangkap 3 orang terduga pelaku yang diduga terhubung dengan jaringan lintas daerah. Petugas Satres Narkoba Polres Cianjur bersama BNNK Cianjur saat melakukan penangkapan terhadap seorang terduga pengedar sabu sesaat setelah bertransaksi. Petugas gabungan kemudian menggeledah rumah pelaku lainnya di wilayah Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Saat penggeledahan berlangsung, petugas menemukan puluhan paket sabu yang disembunyikan pelaku di dalam lemari pakaian. Temuan ini menjadi pintu masuk bagi petugas untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Tak hanya itu, petugas pun bergerak ke wilayah Cirumput, Kecamatan Cugenang. Di lokasi ini, pelaku lain yang merupakan satu jaringan yang sama berhasil ditangkap bersama barang bukti tambahan berupa paket sabu siap edar. Dalam konferensi pers di Mapolres Cianjur, petugas menampilkan total barang bukti sabu seberat 270,03 gram dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Polisi menduga sabu tersebut berasal dari Lampung dan akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Cianjur dan Bogor.
4 tersangka dari barang bukti seberat 270,03 gram ini berhasil kami amankan. 3 orang tersangka atas nama saudara AS, saudara TP, dan saudara AN, serta 1 orang lagi yang masih masuk dalam daftar pencarian orang. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan untuk mengejar 1 orang terduga pelaku lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. BNNK dan Polres Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba serta mengungkap jaringan yang terlibat dalam kasus ini. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman maksimal. Dari Kabupaten Cianjur, Yoga Andika Putra, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, untuk mengatasi kondisi ekonomi yang melemah saat ini, akselerasi investasi menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui iklim investasi yang kondusif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas SDM, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memperkuat daya saing daerah. Akselerasi investasi menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Masuknya investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong berkembangnya berbagai sektor usaha. Selain investor, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yakni melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberian kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, mengatakan, akselerasi investasi menjadi pembuka pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, faktor-faktor pendukung pun harus diperhatikan agar terciptanya pemerataan di masing-masing daerah. Pertumbuhan investasi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri. Untuk mendorong akselerasi investasi itu sangat dibutuhkan kolaborasi ya antara swasta, pelaku usahanya, asosiasi, pemerintah, sektor keuangan, ya, pusat dan daerah. Investasi ini sangat penting karena kontributor kedua di dalam PDB maupun juga PDRB. Jadi kalau investasi itu terakselerasi, ya banyak persoalan ekonomi akan selesai, pengangguran juga akan menurun, ya kemudian ekspor dan neraca perdagangan juga akan lebih bagus. Dan yang paling penting adalah menggerakkan potensi-potensi yang ada di daerah itu. Dan itu saya kira sangat penting. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar mengatakan, pihaknya sangat mendukung kemandirian warga. Di saat harga-harga semakin tinggi seperti saat ini, dengan kreatif dan inovasi, warga dapat menciptakan produk makanan yang memiliki nilai ekonomi. Harga sedang tinggi, kemudian ambil contoh aja sekarang harga cabai rawit begitu tinggi. Tapi kelompok-kelompok ini atau warga Kota Bandung bisa menghasilkan cabai setiap saat, termasuk di hari ini yang saat ini seperti disaksikan ada beberapa. Jadi ini membuktikan bagaimana para petani buruan saya ini mampu bertahan, mampu menampilkan di saat kondisi ketahanan pangan terganggu. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, percepatan investasi diharapkan menjadi penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi di masa depan. Dari Kota Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke segmen Dialog Jawa Barat hari ini dan akan membahas mengenai advokasi perlindungan dan kesejahteraan hewan. Ya, saudara, perlindungan dan kesejahteraan hewan bukan hanya menjadi tanggung jawab para pecinta hewan, tetapi juga bagian dari upaya
dalam membangun masyarakat yang berempati dan juga beradab. Di line Zoom kami telah terhubung bersama dengan National Advocacy and Policy Drafting Coordinator Koalisi DMFI, Benedikta Erika, dan juga Field and Investigation Manager Koalisi DMFI, Mustika. Selamat sore Mbak Erika dan juga Bu Mustika. Selamat sore Mbak Amel. Baik, terima kasih telah berkenan hadir di Jawa Barat hari ini, Mbak Erika dan juga Bu Mustika. Mungkin kita akan membahas terkait dengan kampanye terbaru begitu ya, serta juga audiensi yang mungkin ini baru-baru saja dilakukan oleh Dog Meat Free Indonesia bersama dengan instansi pemerintah terkait dengan penegakan kesejahteraan hewan. Kalau kita berbicara soal capaian begitu ya, mungkin ingin diraih melalui kampanye tersebut, apa sebetulnya Mbak Erika, silakan. Ya, jadi terima kasih Mbak Amel. Jadi kami dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia sedang mengkampanyekan agar adanya satu pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia yang diatur secara nasional, yaitu melalui rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan yang sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2026. Dan kami dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia menginginkan agar ada satu bab yang secara khusus, secara tegas melarang perdagangan daging anjing dan kucing. Seperti itu. Baik, karena memang secara undang-undang ini di tingkat nasional belum ada aturan yang secara lugas atau secara jelas begitu ya untuk bisa melarang perdagangan daging anjing dan kucing, betul ya Mbak Erika? Iya, betul. Sampai saat ini belum ada peraturan di tingkat nasional atau undang-undang yang secara langsung. Baik. Kemudian Bu Mustika, ini kalau kita lihat dari peta jalur perdagangan daging anjing dan juga kucing sendiri di Jawa Barat, ini kalau kita lihat berdasarkan investigasi terbaru, ini wilayah mana saja mungkin yang teridentifikasi sebagai titik rawan dari pengepulan terbesar atas hasil riset selama ini, Bu Mustika? Hasil dari investigasi kami yang menunjukkan di daerah yang paling banyak itu di daerah Garut dan ini Jawa Barat yang tertinggi ya di Garut itu dengan Subang itu karena pengepulan di sana udah banyak sekali bahkan di pelosok-pelosok sana. Baik, berarti di wilayah tadi disebutkan di wilayah Subang begitu ya. Nah, kalau kita lihat di wilayah tersebut yang paling sering ditemukan di Provinsi Jawa Barat, apakah ada pola yang mungkin polanya sama begitu ya di wilayah-wilayah tersebut atau juga di wilayah lain yang mungkin frekuensinya lebih kecil atau jumlahnya lebih sedikit terkait dengan perlakuan terhadap hewan yang diperdagangkan dan juga bagaimana ini dampaknya, Bu Mustika? Ya, untuk dampak saat ini ya yang paling sangat mengkhawatirkan dari perdagangan ini dan pengepungan itu kan resiko yang tertinggi yaitu soal wabah penyakitnya ya, yaitu virus rabies dan juga masalahnya dari Jawa Barat sendiri kan daerah yang memang masih terkenal dengan virus rabies ya, sehingga dia terkunci yaitu HPR gitu. Kalau mereka mengirimkan anjing dari daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah tentu akan mengakibatkan daerah lain atau provinsi lain menjadikan wabah yaitu virus rabies yang nantinya akan tertular menjadi HPR gitu. Baik, lebih jadi kepada kekhawatiran kami itu. Baik, silakan Bu Mustika. Ya, jadi perdagangan daging anjing yang di Jawa Barat ini saat ini sangat mengkhawatirkan untuk daerah-daerah provinsi lainnya, terutama yang berdekatan yaitu Provinsi Jawa Tengah. Baik, jadi lebih terfokus pada dampak risiko penyebaran zoonosis begitu ya, seperti rabies atau juga bakteri-bakteri berbahaya akibat dari konsumsi serta mobilitas perdagangan daging anjing ataupun kucing yang tidak higienis begitu ya. Kemudian Mbak Erika, kalau kita melihat pasal begitu ya, pasal-pasal apa saja sebetulnya dalam draft penguatan RUU Perlindungan dan juga Kesejahteraan Hewan yang mungkin ini sedang diperjuangkan untuk menutup celah hukum bagi para pelaku perdagangan daging anjing dan juga kucing? Ya, jadi kalau untuk pasal, memang kami fokus, kami dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia fokus untuk mencegah atau melarang adanya satu kegiatan perdagangan. Jadi perdagangan ini melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari
proses mendapatkan hewan, yaitu anjing dan kucing, kemudian proses pengangkutan, hingga kami menggunakan terminologi penjagalan atau pemotongan, jadi proses untuk mendapatkan dagingnya. Itu adalah hal-hal, dan kemudian setelah itu distribusi dan juga penyajian daging tersebut dalam satu bentuk olahan makanan. Nah, kemudian kami juga berharap dengan adanya pasal ini juga memuat satu ketentuan sanksi secara pidana, karena memang hanya bisa dilakukan di tingkat peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan juga dalam implementasi dan juga nanti saat penegakan hukum diharapkan akan jauh lebih efektif dan juga sangat bisa memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan daging anjing dan kucing. Baik, seringkali mungkin kalau kita melihat laporan begitu ya, terkait dengan laporan investigasi ini sudah diserahkan, namun tindak lanjut hukum di lapangan juga ini dirasa masih kurang memuaskan begitu ya. Sebetulnya apa kalau kita lihat dari tantangan terbesar bagi tim ketika berhadapan dengan pelaku perdagangan di akar rumput, seperti apa sebetulnya Mbak Erika mungkin bisa menjelaskan? Mungkin ini bisa akan lebih dijawab oleh Ibu Mustika. Baik, silakan di lapangan. Iya, jadi tantangan ini kan sebetulnya kan kembali lagi bahwa anjing dan kucing itu kan bukanlah bahan untuk dikonsumsi, mereka adalah hewan peliharaan. Jadi kalau kami melihat hal semacam itu tuh jelas-jelas akan membuat kami sangat memprihatinkan, terutama kepada mereka yang harusnya lebih berpikir lebih bijak untuk kesehatannya masyarakat sendiri ya, dan utama bagi pemakan itu. Kenapa masih memakan hal sesuatu yang tidak layak untuk dikonsumsi gitu. Dan lagi kembali anjing dan kucing itu adalah hewan peliharaan yang mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk sebagai teman ataupun sahabat ya, bukan untuk disiksa semacam itu gitu. Dan keprihatinan ya nomor satunya resiko dampak kesehatan. Baik, lagi-lagi tadi risiko dampak kesehatan yang paling digarisbawahi begitu ya, terkait dengan dampak kerugian dari perdagangan anjing dan daging anjing dan juga kucing. Kemudian Mbak Erika, ini tanggapannya dari DMFI sendiri. Kalau tadi kita kaitkan dengan ketegasan atau juga regulasi begitu ya. Kalau dari Pemprov Jabar sendiri ini dalam menerbitkan regulasi atau juga pergub begitu ya terkait pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing, kalau kita bandingkan dengan langkah progresif yang diambil oleh wilayah lain seperti DKI Jakarta, ini seperti apa Mbak Erika? Ya, jadi kami memang sebetulnya kami dari koalisi DMFI ini selalu konsisten untuk melakukan bentuk-bentuk advokasi kepada pemerintah baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Salah satunya adalah kami selalu mengirimkan surat ke berbagai daerah termasuk Provinsi Jawa Barat dan juga kota kabupaten untuk melakukan satu audiensi yang juga pada intinya, pada fokusnya untuk mendorong adanya satu perhatian dari pemerintah daerah terhadap isu perdagangan daging anjing dan kucing dalam bentuk mungkin bisa berbagai regulasi yang bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, sebetulnya kami juga mengapresiasi bahwa Provinsi Jawa Barat ini menjadi provinsi yang secara kota dan kabupaten yaitu sebanyak 27 ini sudah full semuanya menerbitkan surat edaran yang pada intinya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan daging anjing dan kucing. Namun memang surat edaran ini kan tidak bersifat mengikat kepada masyarakat secara umum, tapi memang mengikat secara instansi saja. Sehingga memang kami masih mendorong untuk adanya satu regulasi yang memiliki kekuatan hukum lebih, daya ikatnya lebih kuat dan juga bisa mengikat masyarakat. Nah, keberhasilan Jakarta ini sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah itulah yang paling memiliki kewenangan untuk mengambil satu kebijakan dalam mengendalikan perdagangan daging anjing dan kucing. Karena memang langkah-langkah di Jakarta itu memang cukup progresif dan sangat baik dalam implementasinya. Jadi kami harap semoga Pemprov Jabar bisa mengambil langkah serupa begitu melalui regulasi yang bisa menimbulkan kepastian hukum dan daya ikat yang lebih baik. Baik, Mbak Erika dan Bu Mustika tolong dikoreksi kalau saya salah, karena kalau tidak salah ini Kementerian Pertanian sempat mengeluarkan surat edaran begitu ya, yang melarang penerbitan melarang terkait dengan perdagangan begitu ya daging anjing maupun kucing gitu di wilayah tidak hanya di wilayah Jawa Barat saja tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, apakah dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Erika sendiri ini justru membuat masyarakat tidak bisa mematuhi secara utuh surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian tersebut? Bu Mustika mungkin bisa menjawab. Ya.
saat ini kebanyakan mereka menganggap surat edaran itu hanya himbauan aja ya, dan tidak ada untuk efek jerahnya ataupun hukuman, dikarenakan bagi mereka itu hanya himbauan gitu. Sedangkan keseriusannya juga masih terlihat di lapangan kenyataannya pada sampai hari ini masih suplai anjing yang dari Jawa Barat masih masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Dan itu pun pihak dari Provinsi Jawa Tengah sudah mengusahakan berbagai upaya, tapi jalur yang mereka pakai selalu tetap ada, yaitu jalur tikus ya kita ngomongnya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami, apakah tindakan dari Dinas Pemerintahan di Provinsi Jawa Baratnya sudah melakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Karena masih sampai detik ini truk-truk yang membawa anjing dari Jawa Barat masih tetap masuk di Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Baik, Mbak Erika, berarti ini dirasa pergub atau perdanya masih belum efektif begitu ya, direalisasikan di tengah-tengah masyarakat karena tadi baru hanya sebatas instansi saja, tapi belum secara menyeluruh kepada masyarakat, apalagi di akar rumput. Nah, bagaimana ini dari koalisi DMFI sendiri untuk mendorong agar perda atau pergub tersebut bisa segera direalisasikan, tidak hanya sebatas instansi saja, tapi juga seluruh masyarakat harus bisa memahami pergub tersebut, Mbak Erika? Ya, izin koreksi sedikit, Mbak Amel. Untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri memang belum ada satu pergub atau perda di tingkat provinsi yang secara langsung atau eksplisit melarang adanya perdagangan daging anjing dan kucing. Nah, inilah yang kami dari Koalisi DMF ini selalu dorong agar pemerintah, khususnya di tingkat provinsi, mungkin juga Bapak Kepala Daerah, juga memberikan satu perhatian khusus, karena memang tadi misalnya ada satu bentuk evaluasi bahwa ternyata surat edaran yang sudah diterbitkan oleh 27 kota dan kabupaten ternyata belum bisa menghentikan secara penuh proses atau kegiatan dari perdagangan daging anjing dan kucing. Maka dari itu dirasa akan diperlukan satu peraturan yang lebih tinggi dan memiliki sanksi juga, yaitu adalah peraturan daerah dan juga peraturan gubernur mungkin seperti itu. Jadi kami terus mendorong supaya ada perhatian khusus dari kepala daerah maupun pemerintah tingkat provinsi. Baik, untuk solusi sendiri, karena mungkin pasti akan ada salah satu sanggahan gitu yang terkait dengan aspek sosial ekonomi. Nah, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi aspek sosial ekonomi tersebut dari para jagal, juga pedagang daging anjing serta kucing di Jawa Barat, agar mereka ini dapat beralih ke komoditas pangan yang mungkin bisa kita katakan lebih legal begitu, Mbak Erika. Ini seperti apa? Mungkin ini bisa disampaikan oleh Ibu Mustika ya, solusi untuk para pelaku usaha. Baik, silakan Bu Mustika. Untuk para pelaku usaha ya kembali lagi bahwa mereka berusaha dari penjualan anjing itu kan adalah pilihan mereka. Sedangkan pilihan untuk mereka yang lebih baik itu sebetulnya banyak. Jadi tidak ada sih alasan kalau mereka itu menyangkut soal ekonomi. Karena di sini mereka juga harus berpikir untuk kepentingan masyarakat yang luas gitu. Di sini sebagai pengusaha hanya memikirkan untuk masalah ekonomi pribadi, tapi mengakibatkan banyaknya korban yang berikutnya diakibatkan dari limbah-limbah usaha mereka, dari masalah konsumsi yang mereka makan itu tidak sehat, itu kan juga sama aja merugikan masyarakat yang lain gitu. Jadi mau tidak mau mereka juga harus berusaha dengan sendirinya, yaitu berpikir untuk kebaikan bersama. Jadi nggak ada sih alasan untuk masalah ekonomi gitu. Karena usaha apapun selama ini di Indonesia itu banyak gitu. Dan masih bisa dilakukan mereka. Entah dengan cara mereka berusaha menjualkan makanan yang lebih halal. Cuman mereka hanya berganti bahan baku yaitu daging anjing. Diganti ke daging ayam ataupun daging sapi atau daging lainnya. Jadi tidak merubah soal ekonomi sih saya rasa. Baik, seberapa sering kemudian ini Bu Mustika sosialisasi atau juga edukasi dilakukan di lapangan kepada para jagal atau juga pedagang daging anjing dan kucing agar mereka justru beralih kepada tadi komoditas yang mungkin lebih legal seperti daging ayam atau daging apapun yang mungkin biasa dikonsumsi oleh masyarakat, atau justru hasil dari sosialisasi dan edukasi ini mereka cenderung lebih sembunyi-sembunyi agar tidak terdeteksi lagi oleh koalisi dari DMFI sendiri. Seperti apa Bu Mustika?
dari hasil sosialisasi itu ada terlihat beberapa pengusaha yang di Karanganyar, mereka juga usaha jadi daging anjing berubah ke daging ayam, ada yang sukses dan bahkan ada yang tidak mau menyentuh lagi karena dia menyadari bahwa itu merugikan konsumennya utama. Nah, dia berpikir lebih bijak, itu ada yang berhasil dan ada juga yang masih berusaha sembunyi lagi dengan cara yang lebih memakai COD ataupun yang lainnya, tapi dikarenakan soal mereka tidak bisa bekerja yang lain karena dia hanya memikirkan soal keuntungan yang besar. Jadi pertimbangan kami itu kembali lagi soal ekonomi yang mereka dapatkan, uang yang mereka dapatkan, bukan soal masalah pekerjaan. Sebetulnya itu kesadaran dari mereka, kesadaran mereka untuk segera berlaku yang lebih bijak dan lebih bekerja sama dengan pemerintah untuk tidak banyak membuat resiko di kota atau di negaranya utama. Karena dari 37 pulau di Indonesia ini, provinsi di Indonesia ini hanya tinggal 8 provinsi yang terbebas dari rabies, sedangkan ekonomi harus tetap dibangun gitu. Baik, sosialisasi dan edukasi jelas sudah dilakukan, tapi ini kembali lagi kepada masyarakatnya begitu ya. Dan hanya saja memang kita mengharapkan bisa mengikuti arahan dari koalisi DMFI sendiri untuk bisa lebih beralih ke komoditas yang lebih legal dan juga lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Kemudian Mbak Erika, ini bagaimana bentuk kolaborasi yang mungkin diharapkan dari masyarakat sipil begitu ya pasca audiensi ini, dan kemana sebetulnya jalur pelaporan yang aman jika ada warga yang menemukan indikasi perdagangan atau juga penjagalan kucing dan anjing di sekitar mereka? Ya. Jadi memang kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dan proaktif dari masyarakat, yaitu yang kami selalu bisa menerima aduan, dan memang sudah selama ini dari tahun 2017 kami banyak sekali menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan atau kemudian memang sudah ada bentuk nyata atau bukti nyata bahwa terjadi perdagangan daging anjing dan kucing. Kami menerima hotline yang dapat diakses melalui Instagram kami @dogmeatfreeindonesia. Ini memang kami buka dan kami tentu saja menjaga kerahasiaan data dari para masyarakat. Dan juga selain itu kami selalu membawa hasil temuan yang dari laporan masyarakat ini setiap dalam audiensi yang kami lakukan dengan pemerintah. Misalnya pada 5 Juni 2026 kemarin kami mengadakan penyerahan petisi sebanyak lebih dari 700.000 tanda tangan masyarakat Indonesia yang kemudian kami serahkan kepada para legislatif di DPR RI dengan harapan juga bahwa pemerintah memiliki satu bentuk kesadaran dan kemudian bahwa adanya dorongan dari masyarakat yang begitu kuat untuk diadakan satu pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Begitu. Baik, dari Bu Mustika sendiri pesan singkat kepada masyarakat untuk bisa turut berkontribusi nyata terhadap sistem perlindungan hewan di lapangan seperti apa, Bu Mustika? Iya, saya menyarankan sebaiknya kita tuh sebagai masyarakat di Indonesia berusaha untuk menjadi orang yang lebih tertib, dan karena kita sendiri kalau mencari sesuap nasi lebih baik jangan merugikan ataupun membuat resiko besar bagi masyarakat yang lainnya, utama itu. Dan usahalah ke hal yang lebih baik dan bijak supaya kita juga tidak terkena masalah yang lebih rumit gitu. Baik Mbak Erika dan juga Bu Mustika, ini semoga kepedulian kita terhadap perlindungan dan juga kesejahteraan hewan ini dapat meningkat serta bisa mendorong kolaborasi dalam sebuah pihak begitu ya untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi setiap makhluk hidup. Terima kasih atas waktunya Mbak Erika dan juga Bu Mustika. Selamat sore. Terima kasih Mbak Amel, selamat sore. Atas waktunya. Selamat sore. Baik saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Sambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polres Kuningan menggelar pemeriksaan kesehatan dan juga donor darah. Informasi selengkapnya tetap bersama kami di Jawa Barat hari ini. Panggung tertinggi sepak bola dunia
kini hadir di layar TVRI. Jadilah bagian dari keseruannya. Nonton bareng dan dukung tim jagoanmu. Setiap minggu dini hari di pendopo TVRI Jawa Barat. Mau kuliah di kampus bergengsi? UGJ jawabannya. Kampus dengan akreditasi unggul di Jawa Barat. Kiprah UGJ selama 65 tahun menjadi bukti nyata ketangguhan UGJ untuk dunia pendidikan. Mulai mimpi globalmu di UGJ. Ikuti berbagai program student exchange, mulai dari program beasiswa Kemenlu Taiwan atau NSPST hingga program beasiswa Erasmus Plus ke Eropa. Khawatir biaya? Tenang, UGJ punya segudang beasiswa untukmu dari S1 sampai S3. UGJ bermitra dengan berbagai perguruan tinggi dan industri top dunia. Jadilah generasi unggul bersama UGJ. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polres Kuningan menggelar pemeriksaan kesehatan dan juga donor darah. Sebanyak 124 kantong darah berhasil dikumpulkan dan akan digunakan oleh PMI untuk memenuhi stok darah. Rangka menyambut HUT ke-80 Bayangkara, Polres Kuningan menggelar aksi donor darah di gedung Aula WSP. Dibuka langsung Kapolres Kuningan AKBP Ali Akbar, kegiatan donor darah ini diikuti oleh ratusan personil, ibu-ibu Bayangkari, serta warga setempat. Sebelum mendonorkan darah, setiap peserta menjalani pemeriksaan kesehatan, mulai dari cek tekanan darah, kondisi kesehatan, serta pemeriksaan golongan darah. Setelah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat oleh petugas, peserta kemudian mendonorkan darahnya. Dalam kegiatan tersebut berhasil dikumpul sebanyak 124 kantong darah yang nantinya akan diserahkan kepada PMI Kuningan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi darah. Pemeriksaan kesehatan gratis serta donor darah oleh petugas Dokes Polres Kuningan dan PMI disambut antusias oleh warga setempat. Kasih Humas Polres Kuningan, AKP Mugiono mengatakan bakti kesehatan ini bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-80 mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian Polri dalam membantu sesama sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di mana jumlah yang terdaftar sebanyak 175, sedangkan yang memenuhi syarat ada 124 dan 51 peserta tidak memenuhi syarat. Untuk donor darah ini memang sengaja dilakukan setiap tahun gunanya untuk membantu PMI Kabupaten Kuningan, di mana masyarakat yang membutuhkan darah bisa menghubungi ke kantor PMI Kabupaten Kuningan. Menyambut HUT Bayangkara, Polres Kuningan akan terus melakukan kegiatan lainnya guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Kuningan, Nana Johana, TVRI Jabar melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyiapkan sistem pengawasan digital untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memastikan kualitas layanan MBG yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Mantovani mengungkapkan bahwa Kejaksaan telah menyiapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk mendukung pengawasan program MBG. Sistem tersebut memanfaatkan kode kris yang dapat dipilih oleh masyarakat atau para penerima manfaat untuk menyampaikan laporan mengenai kualitas dan kesesuaian layanan yang diterima. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan optimalisasi Jaksa Garda Desa dalam mendukung program prioritas nasional yang mencakup program Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar, sekaligus pengukuhan DPC Apetnas Sumedang di Gor Tajimalela. Seluruh laporan yang masuk melalui sistem tersebut akan tersimpan dalam basis data kejaksaan dan dapat diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Kejaksaan juga menegaskan akan bergerak cepat apabila ditemukan laporan yang memerlukan perhatian khusus. Guna pastikan kebenaran informasi, koordinasi akan dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa setempat. Scan QRIS itu akan ada bentuk pelaporan. Ini berupa stiker, ada QRIS-nya untuk diserahkan kepada para penerima manfaat. Jadi ini untuk memonitor
hasil dari dapur tersebut, apakah hasilnya sesuai dengan harga atau di bawah harga, itu aja. Dan laporan ini langsung database-nya ada di Kejaksaan dan juga kita bisa teruskan dan diteruskan ke BGN. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan program MBG agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sistem pelaporan digital ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi kualitas layanan program makan bergizi gratis di seluruh daerah. Dari Sumedang, Aang Anda Nugraha, TVRI Jabar melaporkan. Sebagai wujud andil membangun dan mewujudkan masyarakat yang tangguh, berintegritas, dan juga cinta tanah air, DPW LDII Jawa Barat berkolaborasi dengan DPD LDII dan juga Kesbangpol Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan juga bela negara tahun 2026. Membangun Pangandaran menuju Kabupaten Wisata Dunia dibutuhkan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah, hingga stakeholder lainnya. Satu sama lain saling memberikan support dan bergandengan tangan, tercipta nuansa kedamaian, kenyamanan, kemandirian, serta kerukunan antar umat beragama. Untuk itu, melalui silaturahmi DPW LDII Jawa Barat dan Kesbangpol Pemka Pangandaran dengan tema Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara mampu memberi tindakan dan keteladanan positif khususnya bagi warga LDII Kabupaten Pangandaran untuk membangun wisata Pangandaran menuju kelas dunia. Harapan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan visi misi program sasaran diantaranya adalah mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Pangandaran khususnya untuk LDII secara bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama, pembaruan kebangsaan, dan menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban Kabupaten Pangandaran. Khususnya kita komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari keseharian kita yang harus dilaksanakan oleh setiap insan di Kabupaten Pangandaran. Ketua DPW LDII Jawa Barat Diki Harun memberi nilai plus dari pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Ditambahkan banyak nilai-nilai strategis yang diperoleh 97 peserta dalam mengajak dan mewujudkan masyarakat yang tangguh, berintegritas, dan cinta tanah air. Diki Harun pun mengingatkan agar warga LDII menjadi pelopor melawan kejahatan digital yang saat ini begitu masif. Dan harapannya warga LDII mari bersama-sama dengan stakeholder yang lain di pemerintahan maupun masyarakat yang ada di Pangandaran untuk terus bergandengan tangan, bekerja sama, memberikan kontribusi terbaik untuk Pangandaran menjadi kabupaten wisata yang mendunia. Tentu diwujudkan dengan rukun kompak kerjasama, kedamaian, dan masyarakat yang saling membutuhkan, masyarakat yang saling memberikan support, tapi tidak kemudian masyarakat yang merusak ataupun memberikan dampak negatif. Silaturahmi yang merupakan bagian strategis program DPW LDII Jawa Barat 2026 dikemas melalui dialog interaktif antara narasumber dan peserta, terutama terkait makna pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, integritas, dan cinta tanah air di tengah kondisi saat ini. Dari Kabupaten Pangandaran, Komarudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, serangkaian informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, di antaranya. Dorong pentingnya pengawasan terhadap keamanan produk AMDK, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik. Informasi selengkapnya tetap bersama kami di Jawa Barat hari ini. Panggung tertinggi sepak bola dunia kini hadir di layar TVRI. Jadilah bagian dari keseruannya. Nonton bareng dan dukung tim jagoanmu. Setiap minggu dini hari di pendopo TVRI Jawa Barat. Seluruh dunia menunggu ini.
Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Senegal melawan Irak, live di TVRI Sport. Selandia Baru melawan Belgia, live di TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat. Hari ini kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Meningkatnya perhatian publik terhadap isu mikroplastik mendorong pentingnya pengawasan terhadap keamanan produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Dan untuk melihat langsung penerapan standar mutu dan keamanan kemasan, Komisi 7 DPR RI pun melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Bu Awadah Al-Masum di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Isu mikroplastik menjadi salah satu perhatian dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Selain kualitas air, keamanan kemasan juga menjadi faktor penting untuk memastikan produk yang diterima masyarakat tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Bu Awadah Al-Masum, Komisi 7 DPR RI meninjau proses produksi, pengendalian mutu, hingga sistem pengemasan yang diterapkan perusahaan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan industri menjalankan proses produksi sesuai standar yang berlaku dan mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keamanan produk. Ketua Panja AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menuturkan, kepercayaan masyarakat terhadap produk air minum dalam kemasan harus didukung oleh penerapan standar keamanan yang ketat serta pengawasan yang berkelanjutan. Jadi treatmentnya itu harus lebih dari produk-produk yang biasa. Kalau yang biasa kan produk kita pakai ya, misalnya kayak penetapan SNI. Ini mungkin persyaratannya harus lebih diinikan karena ini diminum loh. Diminum itu kan berkaitan dengan kesehatan yang langsung. Jadi hal-hal beginilah nanti yang akan dikumpulkan semua informasi yang ada oleh Panja yang kemudian akan diberikan rekomendasi. Sementara itu, Direktur PT Bu Awadah Al-Masum, Evan Agustianto, menyatakan bahwa keamanan produk menjadi prioritas utama perusahaan. Pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku kemasan, proses produksi, hingga produk didistribusikan kepada konsumen. Kemasan itu kita menggunakan analisa COA pasti. Setiap kali bahan baku itu kita ada analisanya. Analisis untuk produk ini layak tidak digunakan. Tidak layak baik ukuran maupun kualitas itu tidak boleh diproduksi. Nah, kemudian pemerintah juga pasti mengawasi itu semua. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menjaga kualitas serta keamanan produk air minum dalam kemasan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri nasional. Dari Kabupaten Sumedang, Amelia dan Joseph, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti layanan Maklon dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Hal tersebut pun disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke PT Bu Awadah Al-Masum di Kabupaten Bandung. Komisi 7 DPR RI terus melakukan pendalaman terhadap industri air minum dalam kemasan melalui Panja AMDK. Setelah menggelar sejumlah rapat dengan kementerian, lembaga, dan pelaku industri, kali ini Komisi 7 meninjau langsung PT Bu Awadah Al-Masum yang menyediakan layanan Maklon bagi berbagai merek air minum kemasan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 menyoroti mekanisme produksi Maklon yang dijalankan perusahaan. PT Bu Awadah Al-Masum diketahui memproduksi 3 merek milik sendiri dan 15 merek lainnya melalui kerjasama Maklon, sehingga total terdapat 18 produk minuman dalam kemasan yang diproduksi di fasilitas tersebut. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan ketentuan, mulai dari sumber air, teknologi produksi, hingga kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu tindak lanjut daripada Panja itu adalah untuk menelusuri bagaimana bisnis AMDK ini
dan juga keamanannya serta juga bagaimana sistem produksi yang mereka lakukan selama ini. Jadi karena itu salah satu yang jadi fokus perhatian Komisi 7 itu adalah yang perusahaan-perusahaan maklon ini. Nah karena itulah maka saya kira ini satu contoh yang perlu diamati oleh kita semua, diawasi oleh kita semua. Selain aspek produksi, Komisi 7 juga menaruh perhatian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan industri AMDK. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas produksi tidak mengganggu kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Bandung, Amelia dan Joseph, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, sebagai cabang ikon dan bergengsi bagi atlet klasifikasi Down Syndrome, Soida Jabar mentargetkan raihan medali emas cabang bocil pada ajang Pesonas 2 di Kupang, NTT pada Oktober mendatang. Guna memenuhi target raihan medali emas khusus di cabang bocil pada Pesonas 2 Oktober nanti di Kupang, NTT, Soida Jabar melaksanakan seleksi bagi atlet klasifikasi Down Syndrome secara selektif. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menghasilkan atlet-atlet terbaik pada ajang Pekan Olahraga Special Olympic National 2 di Kupang, NTT. Sesuai dengan kuota, Soida Jabar akan menurunkan 12 atlet yang berlomba pada single, double, dan bergu putra-putri. Pelaksanaan seleksi cabang bocil berlangsung 3 tahapan dan telah memasuki tahapan kedua dan ketiga untuk menentukan dan menetapkan tim inti cabang bocil Soida Jabar. Ketua Soida Jabar Haji Abdul Karim dari cabang ikonik klasifikasi Down Syndrome bertekad meraih prestasi terbaik. Untuk itu, Soida Jabar melaksanakan seleksi seselektif mungkin dan hanya atlet yang lolos seleksi yang akan diberangkatkan. Minimalisnya tim bocil yang akan berlaga di Pesonas nanti tidak lain karena masalah keterbatasan anggaran. Meski begitu, Soida Jabar tetap membuka kesempatan bagi atlet yang tidak lolos seleksi namun ingin menjadi bagian kontingen Pesonas Jabar. Wujudnya melalui biaya mandiri pengurus cabang Soida Kota Kabupaten atau peran orang tua. Sementara dalam waktu dekat, cabang bulu tangkis dan renang juga akan melaksanakan seleksi. Dari Bandung, Komar dan Ade TVRI Jabar melaporkan. Saudara, informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan sesaat lagi e-sport hingga 20 Juli mendatang. Dan berikut pantauan suasana lalu lintas di Kota Bandung sore hari ini dari Bandung Pelindung Diskominfo Kota Bandung. Dan kita akan lihat ini pantauan suasana di keempat titik, saudara, yakni di Jalan Dr. Junjunan, kemudian perempatan Kordon, Batas Kota, dan juga Setiabudi Geger Kalong. Dari keempat titik tersebut semuanya terpantau ramai lancar pada sore hari ini dan kami mengimbau kepada seluruh pengguna kendaraan untuk bisa mematuhi arahan lalu lintas. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Amelia Putri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Satukan Tuhan untuk selalu bersama. Kau jalani arah yang ku bawa dengan senyummu. Kau yang terbaik menjaga semua buah hati kita. Terhebat selalu membuat semua bahagia. Kita memang pasangan yang paling bahagia, selalu bersama.
tergantikan